nang rope halis suksungi lau makaro potso luki molo Tuhan parhatasa mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi dang bemadi arau disi mangalul gahon soduki ai Tuhan kudongaki kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Hari ini kita memasuki hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Dan kembali firman Tuhan menyapa kita melalui kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat 20. Demikian dikatakan, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan hidup yang aman-aman saja. Ya, wajar lah ya kalau kita semua mendambakan hidup yang tenang, aman, jauh dari kesusahan, jauh dari malapetaka, jauh dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat wajar. Justru yang tidak wajar adalah ketika ada orang yang mendambakan hidupnya akan susah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tidak semua orang sama dalam menghadapi kesusahan. Ada yang kalah, ada yang gagal, ada yang stres, depresi, bahkan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi kesusahan, malapetaka, penderitaan yang menimpa hidupnya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang kuat. Tidak sedikit juga orang yang menang ketika dia mengalami kesusahan, malapetaka, penderitaan yang menimpa hidupnya. Tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apa yang membuat orang bisa kuat? Lalu apa yang membuat orang menjadi kalah, lemah ketika mengalami kesusahan yang datang ke dalam hidupnya? Mungkin kita akan berkata, ya iyalah, dia bisa menang. Orang kesusahannya, kecil dibandingkan dengan kesusahan yang kualami. Benarkah? Karena kesusahan yang dia alami lebih ringan sehingga dia bisa menang, sementara kesusahan yang kualami lebih berat sehingga aku kalah? Ternyata tidak. Bukan karena itu. Bukan karena lebih berat beban yang kita hadapi sehingga kita kalah, sementara beban yang dialami orang lebih ringan sehingga dia menang. Tetapi itu ada kekuatan dalam batin kita. Dan itu yang bisa kita pelajari dari pemazmur pada hari ini. Dia menyadari bahwa ada banyak kesusahan malapetaka yang dia alami dari dia muda sampai dia tua. Tetapi satu yang menjadi contoh kita dari pemazmur adalah dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Bahwa Tuhan akan menaikkan dia kembali. Tuhan akan menolong dia menghadapi setiap kesusahan, malapetaka yang menimpa hidupnya. Itu yang kita tiru Bapak Ibu saudara-saudara. Satu keyakinan yang sangat besar, satu pengharapan yang sangat besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur. Demikian juga dengan kita. Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesusahan? Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan, malapetaka? Tidak ada.
Tetapi bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa menang ketika kita menghadapi kesusahan malapetaka tersebut? Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kelak yang akan menaikkan kita kembali. Bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Tuhanlah sumber pertolongan bagi kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai rambut kita memutih. Sampai usia kita tua, Tuhan akan selalu membimbing, menolong, memelihara, dan menyertai hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau lah yang kelak akan menaikkan kami, bahwa kelak Engkau lah yang menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami mengalami kesusahan, malapetaka. Bapa yang baik, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan, untuk selalu berpengharapan kepadamu Tuhan, sebagaimana pemazmur yang selalu berpengharapan kepadamu bahwa Engkau akan menolong dia, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia sampai masa tuanya. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman penolong dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan mereka. Berkati Tuhan, tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan rezeki kepada seluruh jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, terlebih yang terpapar COVID-19, berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka menjalani isolasi. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan semangat, pengharapan kepada mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan pasti menolong mereka, memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka kembali sehat, kembali boleh melakukan aktivitas. Terima kasih Bapa yang baik, apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasai hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di togu-togu di dalam